Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Surau Channel yang dirahmati Allah, semoga limpahan rahmat dan kasih sayangnya senantiasa menyelimuti hari-hari kita. Bagaimana kabar iman kalian? Pada kesempatan yang indah ini, semoga semakin bertambah dan bersemi dalam kalbu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sempatkan sejenak untuk membasahi lisan dan hati kita dengan untayan solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Tuliskanlah solawat di kolom komentar sebagai bukti cinta dan kerinduan kita kepada beliau, Sang Suri Teladan Agung. Pada pertemuan kali ini, dengan penuh harap akan ridhonya, kita akan bersama-sama merenungi salah satu nama Allah yang maha indah, yang mungkin seringkali hadir dalam munajat dan doa-doa kita. Ya Latif, lebih dari sekadar melafazkannya, kita akan menyelami kedalaman makna yang tersembunyi di baliknya. Hikmah yang dapat kita jadikan pedoman hidup, keutamaan yang luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkannya dengan tulus, menapaki jejak pengamalannya oleh para salafus solih, hingga tata cara mengamalkannya dengan benar dan penuh khusyuk. Mari kita buka hati dan pikiran kita, karena dalam beberapa menit ke depan, insya Allah, kita akan semakin merasakan keagungan Allah melalui pemahaman akan keindahan. Salah satu namanya, Ya Latif. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama. Makna mendalam Ya Latif sahabat filah, mari kita awali dengan memahami bersama apa sebenarnya makna dari Ya Latif. Secara bahasa, Al-Latif memiliki keluasan arti yang sungguh menakjubkan. Pertama, Maha Lembut Ar-Raqiq, menggambarkan betapa Allah sangat halus dan penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan hambanya. Dia memberikan kemudahan dan rahmat dengan cara yang seringkali tak terduga. Kedua, Maha Halus Ar-Daqiq, menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Allah, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, dan mengatur urusan kita dengan teliti, melampaui akal manusia. Ketiga, Maha bijaksana dalam memberikan karunia Al-Hakim fi tadbirih, mengingatkan kita bahwa setiap rezeki dan kebaikan yang kita terima dari Allah mengandung hikmah yang mendalam, meski terkadang kita belum memahaminya. Dan yang terakhir, Maha baik dan lemah lembut dalam tindakannya Al-Bar Asy-Syafiq, menegaskan bahwa segala tindakan Allah terhadap makhluknya selalu dilandasi kebaikan dan kasih sayang yang murni. Jadi, intinya, Ya Latif adalah manifestasi kesempurnaan Allah dalam kelembutan. Ilmu yang meliputi segala sesuatu, kebijaksanaan yang sempurna, dan kebaikan yang tak terbatas. Lalu, apa saja hikmah yang bisa kita raih dengan merenungkan dan mengamalkan Ya Latif dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tentu saja meningkatkan keimanan dan ma'rifatullah, pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Kita akan semakin menyadari betapa dekat dan sayangnya Allah kepada kita, bahkan di tengah kesulitan. Kedua, menumbuhkan husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Kita akan yakin bahwa di balik setiap ujian pasti ada kebaikan dan hikmah tersembunyi. Ketiga, memberikan ketenangan hati dan menghilangkan kegelisahan, karena kita tahu ada zat yang maha lembut dan maha bijaksana yang mengatur segalanya. Keempat, mendorong kita untuk bersikap lembut dan bijaksana kepada sesama, meneladani salah satu sifat Allah yang mulia. Kelima, membuka pintu kemudahan dan solusi dari arah yang tidak disangka, karena Allah maha kuasa memberikan jalan keluar dengan caranya yang halus. Keenam, mengingatkan akan keterbatasan ilmu kita, sehingga kita lebih berserah diri kepadanya. Dan yang ketujuh, melembutkan hati yang keras, karena merenungkan kelembutan Allah akan meluluhkan kekerasan dalam diri kita. Sahabat yang dirahmati, ketika kita meresapi makna Ya Latif dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, buahnya akan terasa begitu nyata, menyentuh berbagai aspek keberadaan kita. Salah satu manfaat yang seringkali disaksikan oleh mereka yang tekun adalah kemudahan dalam urusan. Bayangkan, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, kesulitan yang tampak menggunung perlahan menemukan jalan keluar yang lapang. Seolah ada tangan halus yang menuntun, memberikan ilham, atau menghadirkan orang-orang yang membantu tanpa kita duga sebelumnya. Ini adalah manifestasi kelembutan Allah dalam mengatur urusan hambanya. Lebih dari itu, dengan Ya Latif, kita juga menaruh harapan akan perlindungan dari kejahatan dengan cara yang lembut tanpa kekerasan. Kita berlindung kepada Allah yang maha lembut, memohon agar Dia menjauhkan segala mara bahaya dan tipu daya musuh dengan caranya yang halus dan penuh hikmah. Mungkin kita tidak menyadari bagaimana Allah menjaga kita dari potensi bahaya. Namun bagi mereka yang hatinya terpaut dengan Ya Latif, seringkali merasakan adanya penjagaan yang tak terduga. Dalam hal rezeki, Allah adalah Razak, Sang Maha Pemberi rezeki. Mengamalkan Ya Latif dengan keyakinan dan tawakal bisa menjadi salah satu wasilah datangnya rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya sekadar materi, rezeki juga bisa berupa kesehatan,
ketenangan pikiran, keluarga yang harmonis, dan kesempatan-kesempatan baik yang hadir dalam hidup kita. Kelembutan Allah dalam memberikan rezekinya seringkali melampaui perhitungan dan usaha lahir kita. Kemudian, ketika kita berusaha meneladani sifat Allah Al-Latif dengan mengembangkan sifat lembut dan bijaksana, dampaknya akan sangat positif dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dan hubungan sosial. Kata-kata yang lembut meluluhkan hati yang keras, tindakan yang bijaksana menghindari perselisihan, dan kasih sayang yang tulus mempererat tali persaudaraan. Mengingat kelembutan Allah akan memancarkan kelembutan pula dari diri kita kepada orang-orang di sekitar. Dalam menghadapi cobaan hidup, mengingat kelembutan Allah memberikan kita kesabaran dan ketahanan mental. Kita menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, ada hikmah yang tersembunyi, dan Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Keyakinan akan kelembutan Allah akan menenangkan hati yang gundah dan memberikan kekuatan untuk terus berjuang tanpa putus asa. Dan yang paling utama dari semua manfaat ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengamalkan Asmaul Husna adalah bentuk ibadah dan disikir yang sangat dicintai olehnya. Semakin sering kita menyebut nama Nia dengan pemahaman dan penghayatan, semakin kuat ikatan spiritual kita dengan Sang Khalik. Kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang hakiki, karena hati kita terpaut dengan Zat yang maha lembut dan maha penyayang. Inilah inti dari segala manfaat, yaitu meraih ridha Allah dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Dengan demikian, mengamalkan Ya Latif bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi melibatkan hati, pikiran, dan tindakan kita. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan sendiri betapa besar dan nyatanya manfaat dari nama Allah yang agung ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana dengan sejarah pengamalannya oleh para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu? Meskipun tidak ada riwayat spesifik tentang sahabat yang hanya berzikir dengan Ya Latif dalam jumlah tertentu, prinsip mengagungkan Asmaul Husna dan berdoa dengannya adalah pondasi ajaran Islam. Al-Quran dalam surat Al-Araf ayat 180 jelas memerintahkan kita untuk bermohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Rasulullah pun dalam doa-doanya sering menyebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhannya. Para ulama dan orang soleh setelahnya memahami betul keutamaan ini. Mereka memilih nama-nama Allah yang relevan dengan kondisi mereka. Dan Ya Latif tentu menjadi salah satu yang sering mereka gunakan, terutama saat memohon kemudahan dan solusi dari kesulitan yang tak terduga. Intinya, pengamalan mereka lebih menekankan pada penghayatan makna dan berdoa sesuai kebutuhan, bukan sekadar menghitung jumlah tanpa pemahaman. Lalu, bagaimana cara kita mengamalkan Ya Latif dengan benar dan penuh penghayatan? Pertama, dalam doa, sebutkan Ya Latif dengan penuh harap, terutama saat memohon kelembutan hati, kemudahan dalam urusan yang sulit, atau solusi yang tak terduga. Contohnya, doa yang tadi kita sebutkan. Kedua, sebagai dizikir, ucapkan Ya Latif berulang-ulang sambil merenungkan maknanya. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Beberapa mungkin mengulanginya 129 kali. Tapi yang utama adalah kehadiran hati dan pemahaman. Ketiga, luangkan waktu untuk merenungkan makna Al-Latif dalam kehidupan kita dan alam semesta. Bagaimana Allah menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaannya? Keempat, berusahalah meneladani sifat Allah ini dengan menjadi pribadi yang lebih lembut dan bijaksana dalam berinteraksi. Dan kelima, jadikan Ya Latif sebagai tawasul dalam doa kita. Mengakui sifat Allah yang maha lembut dan berharap Dia memperlakukan kita dengan kelembutannya. Sahabat YouTube yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Demikianlah pembahasan kita yang singkat, namun insya Allah penuh manfaat tentang Asmaul Husna Ya Latif. Sungguh, merenungkan nama-nama Allah yang indah adalah cara yang luar biasa untuk semakin mengenalnya, meningkatkan keimanan, dan merasakan keberkahan dalam hidup. Semoga setelah menyimak video ini, kita semua semakin termotivasi untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami, merenungkan, dan mengamalkan Asmaul Husna, khususnya Ya Latif, dalam doa dan kehidupan sehari-hari kita. Ingatlah, kelembutan Allah selalu menyertai kita. Hanya saja terkadang kita kurang peka untuk menyadarinya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, bagikan kepada saudara dan teman-teman kita, dan subscribe bagi yang belum agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar Islam. Tinggalkan juga komentar jika kalian memiliki pengalaman atau pertanyaan seputar mengamalkan Ya Latif. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.